Sebalik serius banyak saksinya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita ingin mengenal siapa sih sosok dari Saifuddin Ibrahim, yang konon katanya sahabat, dia adalah pendeta yang paling ditakuti oleh orang-orang Islam ketika diajak berdebat. Apakah ini benar demikian sahabat? Nah, kita kan jadi penasaran sahabat, karena sekarang lagi banyak dibicarakan tentang Saifuddin Ibrahim, dan kita lebih ingin mengenal apakah benar dia adalah pendeta yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin ketika diajak berdebat. Tapi faktanya kenapa dia kabur ke Amerika sahabat? Ini kan sangat membagongkan sahabat, kalau misalkan kita pikir dengan akal sehat kita. Baik sahabat, untuk yang pertama kali kita akan dengarkan sahabat mengenai sosok pendeta Saifuddin Ibrahim dari salah satu pendeta yang senior di Indonesia yang bernama pendeta Henry Tan. Beliau ini adalah pendeta yang tergolong senior di Indonesia, dan beliau mengenal sosok pendeta Saifuddin Ibrahim. Bahkan ketika pendeta Saifuddin Ibrahim ini dipenjara di Tangerang, beliau mengunjunginya. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat, mari kita akan dengarkan kesaksian dari pendeta Henry Tan ini mengenai siapa sosok Saifuddin Ibrahim. Baik sahabat, tidak perlu melama-lama, langsung saja ini dia cuplikan videonya. Sebaliknya Saifuddin Ibrahim, ketika saya di Tangerang, saya nengok dia, maaf ya. Itu salah satu pertanyaan ketika saya mau masuk, Pak Pendeta membawa donasi berapa? Ayo, serius loh ini aku ngomong lu. Ya, ketika saya mau menjenguk dia di penjara Tangerang, salah satu pertanyaan ya, Bapak siapa namanya, terus ada mau memberikan donasi tidak? Itu salah satu pertanyaan dia. Ya kita jawab, kita bawa, bukannya kita tidak bawa, kita bawa donasi untuk dia. Dan sepanjang habis itu saya pernah ketemu juga dengan Saifuddin Ibrahim, ya memang ngomongnya duit melulu. Serius loh, serius banyak saksinya. Ketika saya mau ajak sebagai teman untuk dialog waktu itu gara-gara COVID nggak jadi. Sebenarnya saya mau berdebat, adakan forum debat begitu. Ya, kita udah sewa gedungnya, udah sewa hotelnya. Ya, waktu itu ya, itu Saifuddin Ibrahim itu ngomongnya duit melulu. Ya, matok tarif gitulah, yang ngomong gampangnya begitu ya. Sorry ini saya buka yang sebenarnya, bahwa Saifuddin Ibrahim itu orangnya tipenya gitu, aku matok tarif.
Ya, ya itu yang saya alami sendiri. Ya, saya bertemu dengan beliau dan dia nyatakan seperti itu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan sedikit cuplikan dan kesaksian dari seorang pendeta Hendry Tan yang menggambarkan siapa sosok sebenarnya dari Saifuddin Ibrahim. Nah, menurut pendeta Hendry Tan, kita sudah dengarkan sahabat bahwasanya Saifuddin Ibrahim ini orang yang suka ngomong duit, ya cinta pada duit, bisa kita katakan ia gila harta sahabat, lebih kasarnya ya. Tentunya ini bukan hanya pandangan dari seorang pendeta Hendry Tan, tapi ada juga seorang muslim yang menelusuri, yang meriset tentang sosok sebenarnya dari pendeta Saifuddin Ibrahim. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita akan dengarkan ini pernyataan dan kesaksian dari seorang bapak muslim ini yang menggambarkan tentang sosok Saifuddin Ibrahim. Juga beliau memiliki channel YouTube. Ya, kalau misalkan saya nggak salah, Debat Panas, Anda bisa berkunjung ke channelnya untuk menyaksikan video lengkapnya. Ini hanya cuplikannya. Baik, ini dia cuplikannya. Bagaimana Saifuddin itu memang gila uang. Dari pihak muslim itu udah berapa kali ngajak dia debat, diskusi langsung, ya, debat langsung offline ya, tatap muka, langsung di hotel. Dia minta tarif 1 jam 25 juta. Nggak masalah, umat muslim oke kan, tapi dia nggak berani datang. Ya, apakah karena bayarannya nggak cocok, atau karena ada pertimbangan lain, atau karena rohnya yang menyuruh nggak datang, seperti si Lugah, ya saya nggak tahu. Tetapi yang pasti Saifuddin ini kalau dari orang-orang yang kenal baik dengan dia, yang dekat dengan dia, semua tahu. Saifuddin ini semua ya yang dibahas selalu uang. Ya, sama kayak Rizuli Lubis 11-12 itu. Dua pendeta itu 11-12, semua selalu ngomong uang. Tidak pernah lepas dari yang namanya uang. Saya nggak tahu apakah karena dia mikir usia dia udah nggak lama gitu ya, karena udah tua, sedangkan apapun belum dia punya. Baru punya rumah, baru punya mobil 1 gitu kan, apartemen baru 1, sehingga dia mungkin mikir, oh anak saya 3 nih perempuan, ya masih kecil-kecil, jadi dia mungkin mikir mau secepatnya dapat uang, sehingga ada yang bisa diwariskan, ya minimal 1 orang, 1 anak, 1 rumah mungkin ya, mungkin di otak dia gitu. Kita nggak bisa salahkan juga, kadang-kadang ada orang gitu, dia keter gitu ya, dia panik, melihat usianya sudah segitu, tetapi belum ada apa-apa. Itu hal yang wajar ya, hal yang wajar, tapi kalau kamu hamba Tuhan, kamu bicara uang, ini yang nggak wajar. Ya, kamu menjadikan agama itu tempat mencari duit, itu yang nggak wajar. Kalau kamu berusaha, ya kamu kerja, kamu usaha, nggak masalah. Apakah saya nggak kepikiran gitu? Kadang kepikiran. Jujur gitu ya, saya berpikir umur 3, udah kepala 3 gitu kan. Umur kepala 3, artinya saya udah pakai umur saya kurang lebih setengah. Ya, usia produktif saya tinggal setengah lagi. Kasarnya kan gitu. Usia produktif tinggal berapa tahun lah, paling nggak 20 tahun lagi. Ya, kalau udah 50-an, kalau bisa ya jangan kerja lagi gitu kan. Sedangkan apa yang saya miliki sekarang, saya masih merasa kurang gitu. Kalau dibandingkan dengan teman saya. Tapi kalau saya lihat ke bawah, ya banyak gitu ya. Itulah kalau kita lihat ke atas, susahnya kita jadi minder. Kita jadi serakah, ya kita jadi nafsu. Itulah kadang-kadang kita harus lihat ke bawah. Oh, ternyata kita jauh lebih beruntung daripada orang-orang di bawah kita. Itulah saya bilang sama Saifuddin, kalaupun memang cuma rumah 1, ya nggak masalah gitu. Anak perempuan itu kan nikah keluar juga. Nggak perlulah kamu ngejar harta itu terlalu banyak. Ya, santai saja. Apalagi kamu nih hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu kan harusnya lebih holy. Ya, lebih berpikir hidup itu dijaga Tuhan. Dibandingkan kalau kita nih yang orang-orang awam, orang-orang biasa gitu kan, kecemasannya jauh lebih besar, itu wajar. Tapi kalau Saifuddin itu dikit-dikit ngomong uang, nggak pantas lah saya bilang. Ya, kalau memang seperti itu cara pikir kamu, mending lepas jubah. Saya katakan mending lepas jubah jadi pengusaha aja. Toh dari selama ini Qomat Kamit udah terkumpul lumayan duit. Udah banyak uang yang dia kumpulkan kan. Relasinya juga udah lumayan banyak. Channel YouTube-nya udah besar karena dia sekarang lagi kena skandal, lagi kena masalah. Ya, kumpulkanlah duit sebanyak mungkin, jadikan itu modal. Jadikan modal untuk usaha yang lain. Kalau orientasi kamu uang, lepas aja jubah. Daripada kamu jadi batu sandungan kekristenan, nanti kamu ketemu Yesus makin digetok kepala kamu. Ya, seharusnya kamu masuk neraka, istilahnya cuma dicebur ke dalam kolam api, ini nanti Yesus yang ceburin gitu. Udah diceburin, dikeluarkan, diceburin, keluarkan lagi. Ya, benar-benar nanti kamu disiksa sama Yesus. Jadi, mending segera bertobat lah Pak Saifuddin, lepas jubah. Ini saya nggak bahas karena saya Muslim gitu ya, tapi saya bilang secara, kita bicara ini ya,
kemanusiaan. Ya, kita bicara kemanusiaan, yang Anda lakukan itu udah nggak wajar. Bahkan orang-orang Kristen aja bilang kamu tuh pendeta uang gitu, pendeta mata duitan. Itu batu sandungan yang sangat ngeri. Jadi sebelum Anda dihukum lebih jauh sama Yesus, mending Anda bertobat, lepas jubah. Ya, kalau memang Anda nggak bisa ngontrol nafsu akan uang, ya, nafsu akan mamon itu. Baik sahabat, kita sudah dengarkan ya sedikit dari orang-orang, baik dari pendeta Hendritan, baik dari kalangan muslim yang memang mencari tahu lebih detail tentang sosok pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, dari sini sudah sangat jelas sahabat, bahwasanya orang yang mengejar dunia, maka mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Oh maaf, maksud saya orang yang cinta dunia, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia atau uang. Lebih simpelnya bisa kita katakan. Apakah saya berbicara seperti ini hanya kepada agama tertentu, hanya kepada Kristen tertentu? Tidak sahabat. Di Muslim, dalam agama Islam, juga ada ustadz yang cinta harta, ada. Ya, kita tidak bisa pungkiri, kita tidak bisa menutupi bahwasanya manusia itu kadang ada yang baik, ada yang buruk, terlepas dari apapun statusnya. Baik dia pejabat, baik dia ustadz, baik dia siapapun itu sahabat, tidak pandang bulu. Kalau misalkan jabatannya ditunggangi untuk mendapatkan dunia, maka itu menjadi hal yang sangat-sangat keji, hal yang sangat-sangat terkutuk. Apabila jabatannya, statusnya sebagai ustadz ditunggangi untuk mendapatkan dunia, itu merupakan hal yang sangat terkutuk sahabat. Karena dalam agama Islam kita tidak boleh mencintai, ini dalam tanda kutip sahabat ya, mencintai yang tidak boleh harta. Tapi kalau misalkan kita ingin mendapatkan harta, ya nggak masalah. Islam tidak pernah melarang Anda untuk menjadi orang kaya, tapi Islam melarang Anda untuk mencintai harta. Ini sangat berbeda, mencintai dan memiliki harta yang banyak itu suatu hal yang berbeda. Karena kalau misalkan orang mencintai, maka dia akan kikir, dia akan pelit, dia akan tamak. Tapi kalau misalkan orang ingin memiliki harta yang banyak, tapi dia tidak mencintai harta tersebut, maka dia akan bersedekah, dia akan menyumbangkan, dia akan bangun masjid. Siapa contohnya? Seperti Yusuf Hamka. Sosok Yusuf Hamka ini sangat menginspirasi kita semua, termasuk saya pribadi sahabat. Beliau bisa kita kategorikan seorang mu'allaf yang cerdas, kemudian beliau orang yang sangat-sangat super kaya, bos jalan tol, tapi beliau banyak menghabiskan hartanya dengan cara berbagi. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Semoga generasi di Indonesia banyak yang meniru sosok dari Bapak Yusuf Hamka. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة